Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang supir ambulan bernama Kumar pergi ke sebuah warung kopi sambil membawa abu jenazah orang tak dikenal. Hal aneh pun seketika terjadi tatkala uang yang akan Kumar pegang tiba-tiba saja terbang sampai ke tengah hutan dan membawanya ke salah satu rumah angker. Di sana, Kumar tampak sangat ketakutan dengan interior rumah ini yang penuh dengan hal-hal mistis, apalagi ketika dirinya seakan terhipnotis oleh beberapa lukisan yang terpajang di dinding rumah tersebut, serta kemunculan suara aneh yang memintanya agar menyimpan abu jenazah orang tak dikenal itu di dekat sebuah kursi dan... Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Raja Saab atau kita panggil saja Raju. Saat ini ia sedang berada di sebuah pasar mencari keberadaan sang nenek yang bernama Devi yang terlihat sedang luntang-lantung tanpa arah dan tujuan karena memang beliau mengidap penyakit Alzheimer atau lupa ingatan semenjak ditinggal suaminya puluhan tahun silam. Sekembalinya ke rumah, Raju sempat berniat untuk meninggalkan sang nenek karena selalu memikirkan suaminya yang sudah lama menghilang sampai-sampai beliau tidak pernah mementingkan kesalahan dirinya sendiri. Bahkan Raju rela berhutang kepada seorang wanita bernama Anita sebesar 5 lat hanya demi berusaha mencari keberadaan kakeknya kemanapun. ఎక్కడికయ్యా నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతున్నావా? Disinilah sang nenek meminta maaf kepada Raju dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hal itu tentu membuat Raju sangat sedih dan tidak jadi pergi meninggalkan beliau sebab ia sangat menyayangi sang nenek melebihi apapun. Namun hal lucu pun terjadi ketika penyakit neneknya kembali kambuh dan tidak mengingat semua ucapan yang dikatakannya barusan. ఒట్టా ఈ ముట్టు బాబు. Keesokan harinya, Raju dihampiri salah satu temannya yang baru saja menikah dan menunjukkan sebuah foto ketika bersama sang istri yang di situ ia mendapati sosok sang kakek tepat berada di tempat resepsi temannya digelar. Mendengar jika si teman melangsungkan pernikahannya di wilayah Charminar, Raju langsung menelpon pamannya yang bernama Mangalam yang bekerja sebagai polisi di wilayah tersebut untuk meminta tolong agar membantunya mencari kakeknya yang sudah lama menghilang. Namun sama seperti polisi konvensional pada umumnya, Raju dengan terpaksa harus kembali meminjam uang sebesar 5 lak kepada Anita demi proses pencarian sang kakek agar segera dilakukan. Setibanya di wilayah Charminar, Raju dikejutkan dengan kehadiran teman sekampungnya bernama Srinu yang bekerja sebagai penarik bajai, padahal sebelumnya ia mengaku bekerja sebagai ahli komputer di salah satu perusahaan ternama. Saat sedang diantar menuju ke kantor polisi itulah, Raju secara tak sengaja melihat seorang gadis cantik bernama Besi yang kebetulan merupakan seorang biarawati di salah satu gereja. Entah apa yang Raju pikirkan, ia sekonyong-konyong meminta Srinu menghentikan kendaraannya demi mengikuti wanita yang dimaksud dan berkenalan dengannya secara langsung. Di dalam gereja sendiri, Raju mendengar tentang seorang anak kecil yang mengidap penyakit jantung parah serta pihak gereja yang sedang mengadakan acara penggalangan dana untuk melakukan operasi terhadap anak gadis malang ini, sehingga tanpa berpikir panjang, ia mendonasikan uangnya sebesar 2 lap meski uang tersebut akan diberikan kepada Mangalam. Setelah mendonasikan sebagian uangnya, Raju langsung pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan berkas-berkas mengenai sang kakek. Dan tak lupa, ia juga menceritakan kisah masa lalu sang nenek sampai memiliki penyakit Alzheimer seperti sekarang ini. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan seorang kakek-kakek bernama Samuti. Diketahui Samuti ini adalah mantan bawahan dari kakeknya Raju yang telah membelot dan mencuri semua harta kekayaannya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Raju kembali ke gereja kemarin demi bertemu dengan gadis pujaan hatinya. Tapi bukannya bertemu, ia malah diminta pergi ke bilik pengaduan oleh seorang pastor tanpa sadar jika di dalamnya sudah ada Besi yang sengaja masuk ke dalam bilik tersebut. చెప్పు
చేసిన పాపమేమి? Tepat saat sedang berdoa, Besi dikejutkan dengan kehadiran laki-laki yang berada di hadapannya. Ternyata adalah sosok Raju, laki-laki yang ia sukai karena kebaikan hatinya yang rela mendonasikan sebagian uang hanya untuk membantu biaya operasi si gadis kecil malang. Malam harinya Raju dimarahi oleh pamannya karena uang yang hendak diberikan kepada polisi malah disumbangkan ke gereja. Bukannya mikir, Raju yang kepalang kesemsem oleh biarawati itu malah menjelaskan jika hal itu sengaja ia lakukan hanya untuk mengambil hati biarawati cantik pujaannya. తొందరగా లవ్ కనెక్ట్ అయిపోద్దని ఈ ఇన్స్టా రీల్ ఐడియాలన్నీ Tak berselang lama, Raju mendapat telepon dari Besi yang mengatakan terkait kakeknya yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian atas tuduhan penipuan. Hal itu tentu membuat Raju heran, apalagi ketika Besi mengatakan jika Raju sengaja mengajukan laporan orang hilang kepada polisi demi menyelamatkan sang kakek dari kasus penipuannya. Belum selesai sampai di situ, Besi menjelaskan jika kasus penipuan itu terjadi ketika dirinya sedang berada di rumah sakit untuk melakukan pendaftaran atas operasi jantung terhadap si gadis kecil, di mana pada waktu itu ia meminta seorang kakek supaya diperbolehkan memotong antrian, mengingat antrian di resepsionis masih sangat panjang, dan dari situlah Besi seakan terhipnotis oleh kakeknya Raju dan memberikan semua uang yang dipegangnya. Mendengar perkataan dari Besi, Raju lekas menelpon sang nenek demi memastikan apakah benar si kakek pernah terlibat kasus perampokan, di mana sang nenek menjelaskan jika sang kakek tidak pernah terlibat kasus apapun, bahkan dianggap sebagai pelindung bagi orang miskin karena kebaikannya yang suka menolong antar sesama. అయితే తాత దొంగ కాలే Beberapa hari berselang ketika Raju berada di sebuah kafe, ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Bairafi yang ingin membalas budi atas kebaikan kakeknya dulu dengan memberikan uang sebanyak 1 crore kepada orang yang dimaksud. మా తాతగారికి ప్రాణం పోయే పరిస్థితుల్లో తీర్చుకోవాలనుకున్న రుణం ఇది. Mengetahui jika Bairafi memiliki uang yang banyak, Raju dan Mangalam berencana meminjam 3 lak untuk membayar kekurangan uang yang akan diberikan kepada petugas polisi. Tapi siapa sangka ada salah seorang pemuda lokal yang nekat mencuri koper milik Bairafi sehingga dengan sedikit adegan slow-mo, Raju berhasil menumbangkan sekelompok pencuri amatiran itu sekaligus mengambil kembali koper milik Bairafi meski sempat tersangkut pada kabel listrik yang berada tepat di tengah-tengah pesta rakyat. Setelah berhasil mengambil koper tersebut, Raju dihampiri oleh Bairafi yang ingin mengucapkan rasa terima kasihnya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Besi yang kebetulan berada di sana dan membuatnya menganggap jika Raju sudah memiliki pasangan dan tidak bisa bersatu lagi dengannya. నేనింక నన్గానే వెళ్ళిపోతాను. Saat sedang bersama dengan Mangalam, Raju mendengar informasi terkait seorang biarawati yang tidak mungkin menikah. Hal itu tentu membuatnya merasa sangat depresi atas perkataan dari pamannya dan memutuskan untuk minum sampai dalam keadaan mabuk parah. ముద్దరు మాటలు మాడుతున్నావు Masih dalam keadaan mabuk, Raju melihat bayangan sosok Besi menghampirinya. Ia mengatakan semua perasaan kepada wanita yang berada di hadapannya tanpa sadar jika wanita yang sedang bersamanya adalah Bairafi. లైఫ్ ఇవే ఒకటివే లైఫ్ ఇచ్చేద్దాం Keesokan harinya, Raju sangat dibuat terkejut dengan kehadiran Bairafi yang ujug-ujug ada di apartemennya. Padahal semalam ia mengingat hanya Besilah wanita yang menemaninya sampai ketiduran. Yang di situ Serinu menjelaskan bahwa wanita yang menemaninya sejak malam tiada lain adalah Bairafi. నీకెంత అన్యాయం చేసేసానమ్మా Tanpa Raju sadari, rupanya Bairafi adalah cucu dari Samuti atau sosok yang pernah memperhatikan Raju dari jauh. Namun meski begitu, Bairafi mengatakan kepada sang kakek bahwa dirinya sudah menyayangi Raju dan tak ingin ada satu orang pun yang menyakitinya, meski Samuti menganggap hal ini bisa menggagalkan rencana mereka. Di sisi lain, Raju mendapat kabar buruk dari Anita mengenai sang nenek yang pergi ke wilayah Hyderabad setelah si kakek datang ke mimpinya. Mendengar hal tersebut, Raju langsung bergegas menuju ke tempat yang dimaksud demi menemukan keberadaan sang nenek.
Saat sedang mencari keberadaan sang nenek itulah, Raju mendapati ada sebuah tas tergeletak di tengah jalan dan diyakini adalah milik sang nenek. Ia ditemani bayi Rapi langsung pergi mencari keberadaan neneknya sampai di salah satu tempat yang dipenuhi oleh para preman, di mana bayi Rapi berinisiatif untuk menyerangnya sehingga melihat bayi Rapi sudah terpojok, Raju dengan gaya santainya berusaha membantu bayi Rapi dan letas menghajar semua preman tersebut. Keesokan harinya setelah menemukan sang nenek, Raju pergi ke salah satu pasar dan mendapati orang misterius yang tiada lain adalah Samuti terus-menerus mengikutinya. Ia dengan cepat mengejarnya sampai ke pabrik terbengkalai dan menghajarnya demi mengetahui siapa dan apa yang sedang ia rencanakan. Tak lama muncullah bayi Rapi yang menghentikan aksi tersebut dan mengatakan jika orang yang ada di hadapan Raju adalah kakeknya sendiri dan alasan kenapa bayi Rapi mendekati Raju yaitu agar dirinya dapat menangkap sosok Sanjay yang tiada lain adalah kakeknya Raju. నేనొచ్చింది కనకరాజుని పట్టుకొని నువ్వు ఒప్పు చెప్పడానండి. ఆగండి. Di sana, Samuti juga menjelaskan alasan kenapa hidup Gangga Devi atau sang nenek menderita seperti sekarang ini. Karena dulu beliau dianggap bukanlah wanita biasa dan merupakan seorang pewaris kerajaan dari dinasti Devanagara. Namun hidupnya seketika hancur setelah bertemu dengan Sanjay Yatmi sang kakek. నానమ్మ సాధారణ స్త్రీ గంగమ్మ కాదు. Sejenak, kita akan dibawa mundur ke puluhan tahun yang lalu, lebih tepatnya saat Gangga Devi atau sang nenek masih muda. Pada waktu itu Gangga Devi sangat dihormati oleh seluruh rakyat kerajaan karena memang beliau satu-satunya pewaris tahta kerajaan Devanagara. Tepat ketika sedang berada di kuil dan membagikan makanan, Sanjay tiba-tiba saja nyelonong masuk memotong antrian dan memegang tangan sang ratu. Hal itu tentu membuat para penjaga marah dan langsung menghajarnya saat itu juga. ఆకలితో ఉన్నాడు వదిలేయండి. Tak terima atas perlakuan yang didapatnya dari para penjaga kerajaan, Sanjay pun berniat membalas dendam dan pergi ke salah satu bukit untuk menemui seorang petapa sakti bernama Bairagi yang dianggap bisa mengubah orang biasa menjadi seorang penyihir ulung. Setibanya di tempat yang dimaksud, Sanjay baru mengetahui jika Bairagi ingin berbicara dan memberikan kekuatan sihir yang tak tertandingi, maka ia harus mengorbankan salah satu anggota tubuh menjadi tumbal, sehingga tanpa berpikir panjang, Sanjay pun langsung memotong pergelangan tangannya. Setelah mengorbankan satu pergelangan tangannya, Sanjay kini bisa berinteraksi dengan Bairagi yang langsung menyembuhkan kembali tangannya, di mana kali ini ia harus bertapa dan melewati rintangan yang cukup sulit, yaitu bertahan di dalam sebuah sumur serta harus tahan dari berbagai serangan makhluk-makhluk astral. Beberapa jam berlalu, kini Sanjay sudah mendapatkan kekuatan sihir yang diinginkan. Semua ini ia lakukan hanya demi menaklukkan Gangga Devi dan kerajaan Devanagara, sehingga tanpa menunggu waktu lama, Sanjay pun kembali ke kerajaan dan menemui Gangga Devi untuk memberikan sebuah prasadan yang sudah diisi dengan mantra sihir. Benar saja, Sanjay mampu mengambil hati Gangga Devi dengan waktu yang sangat cepat dan menikahinya. Beberapa tahun setelah menikah, Sanjay berencana menjadikan Samuti sebagai kambing hitam dengan mempercayakan pembendaharaan kerajaan, sementara untuk dirinya mencuri semua harta kerajaan dan melarikan diri dari sana, bahkan dengan tega meninggalkan Gangga Devi yang baru saja memiliki seorang putri. అయిన వాళ్లే వీధిన పడేశారు. Dari kejadian itu, Gangga Devi diusir dari kerajaan dan sempat dianggap gila oleh keluarganya sendiri karena telah memilih pria yang salah. Bahkan beliau hanya tinggal di rumah sederhana dan hidup sengsara, meski pada dasarnya Gangga Devi adalah merupakan seorang putri kerajaan.
Itulah alasan kenapa Gangga Depi atau sang nenek mengidap penyakit Alzheimer setelah suaminya tak kunjung pulang. Kisah barusan tentu membuat Raju sangat sedih karena mendengar kisah pilu dari sosok orang yang paling ia sayangi. Ia juga mendengar kisah tentang Samuti yang pergi ke hutan Narsapur untuk menemukan sosok Sanjay karena diketahui orang yang dimaksud bersembunyi di hutan tersebut. Narsapur Forest. Beberapa hari berselang, Raju ditemani bayi Rapi, Mangalam, dan Srinu pergi ke hutan Narsapur demi menemukan si kakek yang telah lama hilang. Ia mendapati ada salah satu rumah mewah tepat berada di tengah hutan dan langsung masuk ke rumah tersebut untuk mengetahui apa isi di dalamnya. Baru saja masuk, Raju CS dikejutkan dengan interior rumah yang tanpa megah namun menyeramkan. Tanpa sadar, jika di salah satu ruangan ada sosok Kumar yang beberapa bulan lalu telah terkurung di rumah ini. Beruntung, Kumar berhasil bebas dari kamar tersebut tepat saat Raju CS menemukan satu ruangan yang penuh dengan perhiasan dan uang tunai. Mengetahui jika terdatang Raju CS ke sana mencari keberadaan si kakek, Kumar langsung menjelaskan jika orang yang dimaksud telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Kumar juga menjelaskan alasan kenapa ia terjebak di rumah ini, yaitu ketika dirinya ditugaskan untuk mengkremasi jasad si kakek yang secara kebetulan ia pun mengambil semua barang peninggalannya. Namun naas, Kumar malah diseret masuk ke rumah angker ini. Awalnya, Raju tidak terlalu menghiraukan semua ucapan Kumar dan berniat mengambil seluruh harta benda yang ada di sana karena merasa jika dirinya merupakan ahli waris dari si kakek. Tapi hal aneh seketika terjadi tatkala semua lampu tiba-tiba saja mati dan sebuah radio menyala, di mana radio tersebut ternyata adalah rekaman Sanjay atau si kakek yang menjelaskan jika semua harta ini adalah miliknya, bukan milik orang lain, dan tidak ada satupun yang berhak mengambilnya. Bukannya takut akan ancaman yang diberikan, Raju malah menantang roh si kakek agar menampakkan diri karena memang tujuannya ke sana hanya untuk mengambil semua harta warisan milik sang nenek yang telah dicuri oleh si kakek. Tapi tiba-tiba, ya, muncullah arwah si kakek yang menjelaskan jika semua ini adalah rencananya yang sengaja ingin menjebak Raju dengan membayang-bayangi sang nenek dan meminta agar mengirim cucu kesayangannya demi mencari keberadaan dirinya. Raja Sahab, nubu వచ్చావనుకుంటున్నావా? Entah karena takut atau sedang mencari alasan, Raju berpura-pura seolah dirinya mendapatkan telepon yang padahal ia sedang mencari jalan keluar untuk melarikan diri. ఇక్కడ డోర్ ఏదిరా? అదుండదు. Melihat kejadian aneh seperti barusan, Raju dengan terpaksa harus bermalam di rumah angker ini, sementara arwah si kakek kembali mendatangi sang nenek dan memintanya agar segera menemukan keberadaannya. అనాథల అడవిలో పడున్న Raju CS kembali mencoba mencari jalan keluar demi bisa melarikan diri. Namun bukannya jalan yang didapat, mereka malah menyasar sampai ke sebuah kuburan tepat di mana si kakek dikremasi. Singkat cerita, esok hari pun caang. Raju masih berusaha untuk melarikan diri dari tempat ini dengan cara melemparkan seutas tali ke sebuah pohon. Dan demi memastikan apakah mereka bisa melarikan diri, Srinu memberanikan diri untuk mencobanya terlebih dahulu. Tapi apa yang terjadi? Srinu pun hangus dan terjatuh akibat tali yang dibentangkan terhubung ke kabel tegangan tinggi. Melihat hal tersebut, Raju CS pun langsung menghampiri Srinu demi memastikan keadaannya. ఏమైందిరా? Tak lama, datanglah sebuah mobil yang entah dari mana asalnya menuju ke arah mereka. Rupanya, mobil tersebut ditumpangi oleh Besi yang berniat menemui si kakek untuk mengambil uang yang beberapa hari lalu telah dicurinya.
Melihat Besi dan temannya sologoto masuk ke dalam rumah tanpa punten-punten acan, Raju berusaha menghentikan mereka karena bisa saja terjadi hal-hal mengerikan. Namun Besi sama sekali tidak menghiraukan perkataan Raju dan malah pergi ke salah satu ruangan yang dipenuhi oleh perhiasan sehingga inilah yang terjadi. Benar saja, Besi dan si teman terjebak di kamar itu dan mendapat gangguan dari makhluk-makhluk gaib penunggu rumah ini. Yang membuatnya sangat ketakutan adalah apalagi ketika melihat si teman sudah berada di dalam peti mati. Namun beruntung, mereka berdua masih di tayungan dan berhasil keluar dari kamar terkutuk itu. Malam harinya ketika Besi tengah berdoa, ia dikejutkan dengan Raju yang ujuk-ujuk berada di kamarnya untuk menjelaskan jika selama ini Raju sudah jatuh hati kepadanya sejak pandangan pertama. Tapi semua ini lebih dahulu mereka sembunyikan dari semua orang sebab tak ingin membuat Bayi Rapi patah hati. అయ్యో ఈ సబ్జెక్ట్ నీ గురించి ఈ బరువు నీకు తెలియాలి. Tak ingin ada keributan antara Besi dan Bayi Rapi, Raju berpura-pura seolah dirinya kesurupan oleh roh si kakek. Namun bukannya berpura-pura, Raju malah benar-benar kesurupan yang membuat semua orang sangat takut tanpa terkecuali sang nenek yang tengah menelponnya. వచ్చే అమావాస్య వరకేనేమి ఆటలు. Esoknya, Raju berencana memanggil orang pintar yang bisa menangkap hantu dan mengikat rohnya, di mana Besi memiliki kenalan orang pintar bernama Dr. Padmabusan yang dikenal sebagai ahli penangkal sihir. నాకు తెలిసిన ఒక పర్సన్ ఉన్నారు డాక్టర్ పద్మభూషణ్. Dan inilah Dr. Padmabusan, sosok orang pintar yang ingin berusaha mengikat roh jahat si kakek agar Raju CS bisa keluar dari rumah angker ini. Beliau juga berusaha mencari petunjuk tentang sihir jenis apa yang si kakek gunakan. బ్రెయిన్తో గేమ్ ఆడుతున్నాడు. ఎక్కడ వాడినా హిప్నోసిస్ స్పైరల్స్. Setelah berhasil mendapatkan beberapa petunjuk, Dr. Padmabusan lekas memanggil Raju dan berniat membawa pemuda ini ke alam bawah sadarnya agar Raju dapat menciptakan dunia paralelnya sendiri demi bisa melawan kekuatan sihir jahat milik si kakek. Tapi Raju malah terjebak di alam bawah sadar yang diciptakan kakeknya sendiri yang membuatnya tidak bisa mendengarkan semua yang diucapkan oleh Dr. Padmabusan. చంపేశాడు బాబోయ్. ఎవరిని Dari kejadian barusan, Raju langsung membawa Dr. Padmabusan dan teman-temannya ke salah satu ruangan yang terdapat sumur tua untuk menyelamatkan orang-orang yang telah dihabisi oleh si kakek puluhan tahun silam. Belum selesai sampai di situ, Dr. Padmabusan kemudian mencari sebuah buku yang berisi penangkal ilmu sihir milik si kakek. Ia akhirnya mendapatkan buku yang dimaksud dengan menjelaskan jika Raju harus lebih dahulu menguasai ilmu cakra sahasra atau ilmu yang bisa digunakan sebagai penangkal energi jahat. Namun belum saja Dr. Padmabusan selesai menjelaskan, beliau diseret oleh arwah si kakek dan dilemparkan sampai keluar dari rumah tersebut. Beberapa hari berselang, Raju CS mencoba keluar dari rumah angker lewat pintu gerbang dengan cara menutup mata, tapi mereka malah bertemu dengan Anita yang sengaja pergi ke sana untuk menyusul Raju. నీకేం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు. Tak lama, muncullah sekelompok warga suku hutan Narsarpur yang mengira jika Raju CS telah menghabisi beberapa warganya, sehingga mereka menahan ketiga wanita dan langsung berniat menghabisinya. Melihat hal itu, Raju langsung berusaha menyelamatkan teman-teman wanitanya. Tak disangka, Raju kembali dirasuki oleh sosok arwah si kakek yang membuat kekuatannya menjadi tak tertandingi. Bahkan ia mampu mengalahkan semua warga suku Narsarpur dengan mudah. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan Samuti yang mendapat telepon dari Bayi Rapi dengan memintanya agar membawa sang nenek ke hutan Narsarpur tanpa sadar jika panggilan itu adalah panggilan misterius yang sengaja dilakukan oleh si kakek agar rencananya dalam menghabisi Gangga Depi berjalan dengan mulus.
Benar saja Samuti pergi menemui Gangga Devi dan membujuknya untuk ikut ke hutan Narsarpur demi bertemu dengan Sanjay sang suami. Namun karena Gangga Devi atau sang nenek tidak mempercayai semua yang diucapkan oleh Samuti, ia pun lantas berdoa kepada dewa agar menyelamatkannya sampai ia harus mengalami pingsan dan dibawa ke rumah sakit. నేను చూసుకుంటాను వస్తున్నా Mendengar berita buruk mengenai sang nenek yang dilarikan ke rumah sakit, Raju langsung bergegas ke rumah sakit yang dimaksud demi mengetahui bagaimana kondisi neneknya sekarang. Namun setibanya di sana, Samuti tidak bisa mendengarkan semua ucapannya karena ternyata keberangkatan Raju ke rumah sakit hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh si kakek. నానమ్మకి ఎలా ఉంది గంగరాజు Tak ingin terus berdiam diri, Raju memutuskan pergi ke ruangan yang dipenuhi harta kekayaan si kakek dan berniat untuk menghancurkannya. Yang ketika ia membakar sebagian harta tersebut, Raju kembali dibuat pusing dengan ilusi yang diciptakan oleh si kakek karena dirinya seolah telah membakar orang yang paling ia sayangi. Dalam kondisi bingung karena tidak bisa menolong sang nenek yang kondisinya semakin kritis, Raju terus berupaya agar dirinya bisa mengendalikan pikiran sendiri supaya terbebas dari belenggu ilusi dari si kakek. Ia kemudian mengingat perkataan dari Dr. Padmabhusan untuk tetap fokus demi menciptakan dunia paralelnya sendiri. రాజు కాన్సంట్రేట్. Dibantu dengan kekuatan supranatural dari Gangga Devi sang nenek, Raju berhasil bebas dari belenggu ilusi si kakek dan mencoba mengalahkan ilusi sihir miliknya sehingga di tengah situasi yang semakin kacau, Raju sempat mendapat kesulitan ketika si kakek menggunakan bayangan Raju sebagai senjata untuk melawannya, sampai akhirnya beres dengan semua prajurit bayangan, Raju lagi dan lagi mendapat hadangan dari si kakek yang berniat menghancurkan kepercayaannya dengan mengubur Raju hidup-hidup. Beruntung, jiwa sang nenek terus membantunya demi bisa mengalahkan kekuatan jahat milik si kakek. లే Baru saja Raju merasakan kemenangan, ia kembali dibuat putus asa oleh si kakek yang membuat ilusi seakan sang nenek telah meninggal. Yang karena sang nenek adalah sosok orang yang paling ia sayangi, hal itu tentu membuat Raju sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, Raju hampir saja tewas setelah energinya terhisap oleh kekuatan jahat. Tepat saat kondisi Raju sudah diambang kematian, jiwa sang nenek terus berusaha meyakinkannya agar membangkitkan kekuatan ilmu cakra sahasra atau ilmu yang menggunakan semua elemen bumi yang dapat menghancurkan kekuatan ilmu sihir jahat milik si kakek. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ilmu tidak boleh digunakan sembarangan karena bisa saja melukai orang yang ada di sekitar kita, tapi gunakanlah ilmu sebaik-baiknya untuk membantu semua orang yang membutuhkan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kantong plastik Abu Jahal.